Abaikan jika ada yang menyuruhmu di rumah tanpa memberi jalan bagimu untuk hidup. Bukan membantah. Ini demi hidupmu tetap terpenuhi. Oke, tadi kan kita minta Pak SBD untuk membacakan salah satu puisinya. Ya. Tapi sebelum masuk ke situ, tentu kita pengen tahu juga ya, pemirsa, penonton acara hari ini juga pengen mungkin dibagi cerita juga sama Pak SBD pengalaman di dunia sastra yang paling menarik gitu. Sehingga contoh Pak SBD bisa berkarya ini sampai 40 tahun masih terus eksis. Apa sih yang memotivasi Pak SBD sehingga tetap sampai hari ini masih terus berkarya gitu? Ya, terima kasih. Yang menarik saya itu ketika pertama sekali saya diundang ke pertemuan sastrawan Nusantara di luar negeri, Johor Bahru. Itu sekitar tahun 99. Itulah barangkali pertama kali saya bisa keluar negeri. 99 itu ke Johor ya, walaupun Johor. Malaysia, Johor Bahru, Malaysia. Saat itu sekda kita masih almarhum Herman Ahmad ya. Yang padahal saya semua sudah selesai semua persoalan, artinya paspor segala macam sampai keberangkatan. Tapi saya sebagai manusia Lampung, artinya orang warga Lampung, saya harus menemui, kalau nggak gubernur ya sekda zaman dulu kan, temu terus dengan sangat apresiasinya si Herman Ahmad itu kan, ya zaman dulu barangkali kita minta, cuman saya itu minta berapalah gitu ya, mungkin 3 juta atau berapa begitu kan. Dia bilang, ini luar negeri loh SBD, kata dia bilang. Saya tambahkan lagi ya, kata dia. Nah, itulah pengalaman pertama sekali saya juga berhadapan dengan pejabat. Sebelum saya nggak pernah berhadapan dengan pejabat. Saya anggap pejabat udah berbodoh begitu kan. Ini menarik, itu pertama sekali dengan bawaan ketakutan saya untuk menghadapi pejabat. Tapi ya, alhamdulillah bisa ini. Bahkan saya ingat tuh ajudan beliau tuh kalau nggak salah Mujamil, siapa nama itu ya istilahnya kan. Terus kata dia, buka topinya, kata dia. Saya dibela oleh Agus Nopi tuh. Ingat sekarang di pejabat juga nggak salah. Biarinlah Bang SBD mah udah khasnya pakai topi, biar aja masuk, kata dia. Jadi kan ada semacam peraduan antara mereka, tahu siapa SBD, satu siapa nggak tahu SBD gitu kan. Nah itu pengalaman yang menarik ketika saya ke Johor Bahru dan beberapa saya temu ini. Dan saya juga lahir beberapa cerpen yang lahir di Johor Bahru dan puisi gitu kan. Inilah pengalaman pertama saya anggap yang menarik, saya bisa keluar negeri itu. Hari ini 99 gitu kan. Meskipun ya cuman nyebrang aja Johor Bahru kan, tapi bagi karir seseorang itu adalah menarik gitu kan. Itu. Ya selebihnya yang kedua ya ketika saya 1 bulan di Belanda itu aja itu kan. Itu juga saya anggap sesuatu yang saya anggap menarik dalam hidup saya gitu. Nah, jadi begini Pak SBD. Tentu di masing-masing hasil karya ini prosesnya kan tidak sama. Iya. Ada mungkin butuh proses yang lebih lama. Iya, ada. Iya kan? Iya. Menurut Pak SBD dari semua hasil karya itu mana yang paling istimewa? Yang paling istimewa saya kira Aku Tandai Tahi Lalatmu itu sangat istimewa bagi saya. Iya, itu juga cukup lama, itu lebih dari termasuk setahun itu puisi itu lahir itu sebetulnya. Dari lahir ketika saya hanya menemukan satu kalimat, aku tandai dari dunia kanak-kanak. Hanya itu aja gitu. Itu lahir, kemudian setahun kemudian ada kasus pertikaian di Kalimantan itu. Lahir itu hari itu. Sampit. Persoalan Madura sama orang Dayak itu kan. Poso. Itu lahir akhirnya. Ngalir begitu. Aku tandai tahi lalatmu dari dunia kana hingga apel benar. Kenapa saya pakai simbol apa tuh tahi lalat? Kalau kita hilang kan, anak hilang umur sekian-sekian gitu dengan tanda andeng-andeng di sini misalnya gitu kan. Artinya sebetulnya kita sudah ditandai dengan tahi lalat bahwa kita satu bangsa
bangsa Indonesia. Dalam album besar bernama Indonesia, dalam satu meja makan Indonesia. Loh, untuk apa kita bertikai gitu kan? Sementara tai lalat itu sudah gue tandai sejak anak-anak loh, bahwa kita bersaudara gitu. Dan yang menarik lagi, 3 malam berturut-turut, dan itu dini hari, redaktur Kompas itu adalah Sutarji Kasumbari, itu mengusik saya, nelpon terus. Kau bicara tentang tai lalat ini begini, dia ngurai sendiri tentang ini. Kemudian ini, akhirnya saya kesal lah. Jam 1, jam 2, jam dulu kita belum punya HP kan, masih lewat telepon, kering. Akhirnya, bang, saya tanya bentar, emang puisi aku ini mau dimuat? Saya bilang gitu ini. Saya kesel kan, tiap 3 malam itu dini hari itu nelpon terus begitu kan. Kau tunggulah besok Jumat di Kompas, kata dia bilang. Udah. Akhirnya gara-gara dia nelpon terus itu, lahirlah puisi saya itu lagi. Telepon berdering dini hari buat SCB gitu kan. Tapi saya balik, seolah yang menelpon saya dini hari itu adalah maut gitu kan. Nah, itu artinya kan ketertarikan menarik bagi saya ya, 2 itulah saya kira dalam ya itu sebetulnya banyak lah dalam bagaimana kita bisa akhirnya gara-gara sastra kita bisa kemana-mana begitu kan. Bahkan ada teman dulu si Jimmy Maruli, ketika dia dapat juara di Bengkalis gitu kan, wah gara-gara puisi, dia masih mahasiswa dulu, mahasiswa Unila Fakultas Hukum, gara-gara puisi aku naik pesawat, kira-kira begitu kan. Nah, tapi ada banyak lah. Tapi paling tidak Pak, sebetulnya kalau kita punya talenta apapun lah sebetulnya, itu akan memudahkan kita lah begitu untuk kemana-mana gitu kan. Dan saya selalu nggak terlalu percaya bahwasanya sekolah itu bisa membuat kita bisa bekerja tempat kerja aset misalnya di PNS atau itu apa. Tidak alat ukur satu-satunya. Iya, satunya. Gitu Iya, tidak alat ukur satu-satunya. Tapi dari talenta yang lainnya, saya selalu mengajarkan begitu kepada anak. Ya, pada akhirnya talenta lo yang lo butuhkan juga gitu kan. Itu. Kalaupun itu ya selain otakmu ya juga link juga di dalam dong harusnya gitu kan. Nah, itu. Tapi kalau talenta saya kira kita dipakai. Saya mungkin bisa menyimpulkan begini Pak SBD. Hidup ini kan pilihan, Iya. ya. Tapi ketika sudah memilih apapun itu, tinggal profesional di situ. Iya, betul profesional. Iya betul. Profesional itu penting karena kita ketika disebut profesi adalah sastrawan, harus profesional dong sebagai sastrawannya gitu kan. Iya. Gitu. Nah, kemudian kalau melihat di Lampung ini, apa namanya pertumbuhan sastra itu seperti apa Pak SPD? Saya melihat kesenian pada umumnya bagus sih sebetulnya di Lampung ya. Anak-anak muda muncul gitu dengan jadi penyair-penyair baru gitu. Terutama di kita saya nggak mau lari kepada tari atau yang lain ya, karena itu bukan dunia saya. Untuk kepenyairan sastra ada banyak tuh tumbuh penyair-penyair baru ya. Kita bisa lihat misalnya ada Jauza Imani perempuan, tuh ada Alfarizi gitu kan. Kemudian ada perempuan Mintarsia dari Liwa juga bahkan muncul lagi gitu kan, beberapa penyair. Memang kecenderungan penyair pada generasi atau sastrawan generasi sekarang ini masih agak diuntungkan dalam pengertian ada banyak event. Bahkan dari Laban Sastra juga ada Agus Sri Junaidi misalnya gitu kan. Itu. Event-event itu cukup banyak, misalnya ada Festival Puisi Internasional Tegal Mas, kemudian di Bintan tiap tahun ada Internasional Bintan gitu. Belum lagi dari negeri Poci di Tegal ada juga begitu. Nah, mereka berlomba-lomba untuk lolos di kurasi di ini. Misalnya ada lagi antologi Semarangan, kemudian belum lagi antologi untuk Kopit sekarang ini ada banyak gitu kan. Kalau zaman dulu kan saya di usia-usia saya dulu awal-awalnya kan justru bertarungnya aja lewat media massa gitu kan. Kalau sekarang lewat event-event itu gitu kan. Itu. Nah tadi Pak SBD sedikit menyinggung soal Tegal Mas. Saya kalau tidak salah tahun 2019 itu ada event internasional ya. 2020 mereka Januari Pak. 2020. Iya, 24 benar. Itu event internasional untuk lomba apa Pak SBD? Itu untuk Festival Puisi Internasional Tegal Mas. Festival Puisi. Iya, internasional. Iya, internasional. Ya, artinya kan kita melihat dari event itu juga kan bisa mengenalkan daerah. Iya, betul. Kemudian juga mengenalkan potensi termasuk objek wisata, objek wisata kita gitu. Ini kalender tahunan atau seperti apa gitu Pak SB? Nah, kemarin tuh kita baru pertama menjajal sebetulnya Festival Puisi Internasional, nggak ada kalimat kata satu. Saya khawatir tahun berikut tidak ada, takut yang pertama dan terakhir gitu kan.
Dan ketua pelaksananya kebetulan saya gitu kan. Oh. Itu diikuti 9 negara termasuk Australia, kemudian Timor Leste dan India gitu. Nah, selain ya Singapura ya, Malaysia. Nah, dan diikuti oleh sekitar 80 penyair. Saat itu sebetulnya itu menarik ya. Saya bersyukur bisa ketemu dengan ownernya Tegalmas, Pak Thomas. Saya menawarkan ketika ngobrol, Pak, saya 40 tahun berkesenian di Lampung, belum pernah ada nama cap stempel internasional. Loh, apa kan? Saya mau bikin kayak mana Pak, kalau umpamanya Bapak memfasilitasi tempat yang bergerak, selebihnya saya bilang gitu. Artinya tempat makan itu istilahnya gitu kan. Namanya Festival Puisi Internasional, saya bilang gitu, Tegalmas. Oh iya, boleh kata bilang. Benar awalnya bilang, gue ini nggak ngerti, nggak pernah gue ngurus yang kesenian, tahu puisi aja nggak tahu, kata dia bilang gitu. Ya udah Bapak gak usah itu, yang penting Bapak sambutan aja nanti, saya bilang. Selebihnya biar saya kerja, saya bilang gitu, dengan kawan-kawan dari Lamban Sastra gitu kan. Lamban Sastra ISBEDI semua kerja semua. Ya alhamdulillah gitu, hadir semua begitu, dan saya anggap itu sukses gitu. Dengan Rida Kaliamsi itu datang, penyair Sutarji Kalsumbari datang. Nah saat itu Pak Thomas hanya memberi untuk uang dalam pengertian penerbitan buku. Itu pun tadinya nggak, Bu. Pak, buku aja judulnya Tegalmas Island. Dalam antologi puisi. Tegalmas duluan yang saya pasang di atas gitu kan. Dan menariknya Pak, dari India itu acara itu langsung di-share ke sana Pak, lewat live gitu. Artinya sudah secara kita iklan atau promosi itu sudah sampai gitu kan. Sorry Pak SBD, sebelum diteruskan, itu yang menginisiasi itu untuk seumpama lomba puisi internasional gitu. Iya, festival itu. Iya, yang menginisiasi dan menentukan tempat itu dari mana gitu? Enggak, masing sendiri. Saya kepengen di Tegalmas. Karena temanya saya itu adalah Tuhan, Pulau, Kata-kata. Nggak mungkin saya mau nyari tempat yang lain kan, itu dari tema tuh sudah saya menginginkan Lamban Sastra. Tadi itu kan melibatkan beberapa negara. Iya. Pemilihannya seumpama kenapa di kita itu seperti apa? Oh enggak ada, itu enggak ada pemilihan bahwa kita, enggak ada istilahnya, kecuali itu Pak pertemuan penyair Nusantara itu oleh udah ada lembaganya, atau pertemuan sastrawan Nusantara sudah ada lembaganya. Tahun ini Indonesia, terserah di mana begitu. Kalau ini enggak Pak, kayak Bintan enggak ada, itu masing-masing punya ini sendiri Pak, punya itu kan promosi daerahnya. Misalnya Festival Sastra Internasional Gunung Bintang Tanjung Pinang Kepri. Artinya dia kerjasama sama Gunung Bintan, Pulau Bintan itu kan Pak Pemdanya. Kemudian ada lagi Festival Semarangan. Ada lagi dari negeri Poci. Poci kan kita tahu Tegal Pak. Nah itu. Nah Lampung, saya pengen promosikan objek wisata. Di mana yang layak? Tentu di Tegalmas untuk saat ini. Nah, mau nggak ownernya kerjasama dalam pengertian begitu? Ternyata mau. Nah itu. Udah saya garap aja dengan tema begini sehingga mereka bicara nggak jauh. Tuhan, Pulau, Kata-kata. Nah gitu Pak. Jadi itu mempromosikan potensi wisata lewat sastra. Lewat sastra, gitu iya. ya. Nah, kemudian kita juga pengen tahu juga nih, ASBD. Karya sastra ini kadang-kadang kan banyak kata-katanya yang sulit untuk dipahami. Iya. Gitu ya. Iya. Padahal syarat dengan pesan. Gitu. Ada nggak seumpama setiap puisi yang dibacakan itu kemudian dijelaskan ini tentang apa gitu, poinnya apa gitu? Kalau penyair sebetulnya nggak perlu menjelaskan ya Pak, atau tinggal lagi ada nggak pengalaman pembaca bisa mendapatkan itu. Banyak yang mengapresiasi menjelaskan itu biasanya kritikus gitu, atau si pembaca itu udah paham tentang sudah sama dengan pengalaman penyair. Karena kalau penyair menjelaskan, kecuali ya dari dalam workshop, puisi saya lahirnya asbabunnya begini-gini. Seorang Gunawan Muhammad pernah ditanya soal itu. Dia bilang, kalau saya jelaskan puisi saya itu, ya saya buat apa bikin puisi lagi, saya bikin esai aja, kata dia gitu. Udah terang benderang kira-kira gitu Pak. Karena di dalam sebuah puisi pasti ada misteri-misteri yang harus digali gitu Pak. Gitu. Iya, artinya kita sampaikan tadi seperti itu supaya memang pesan-pesan yang disampaikan itu bisa ditangkap oleh orang yang mendengarkan karya-karya itu gitu.
kadang-kadang kan mereka menganggap karya ini bagus gitu, tapi nggak secara jelas bisa menangkap, nggak secara jelas bisa menerjemahkan dari setiap kata-kata Iya, itu. satu. Saya percaya kesenian tuh, ini lagi-lagi saya pinjam Sutarji Kasumbari. Seni itu dia menghibur, kemudian menginspirasi, kemudian berguna atau bermanfaat gitu kan. Kalau dia umpamanya puisi ini menghibur, oh iya, umpamanya itu kayaknya enak, indah kata-katanya. Kemudian menginspirasi saya enggak? Kayaknya iya nih gitu. Kalau nggak menginspirasi ya gagal gitu kan. Kemudian berdaya guna enggak dalam kehidupan kita? Oh iya, ternyata ada pesan-pesan yang disampaikan gitu. Kalau tidak ada sama sekali ya puisi itu gagal juga bisa gitu kan. Artinya kita nggak harus tahu tentang makna itu puisi, tapi kok Isbedi nulis puisi ini enak amat sih bahasanya kira-kira gitu kan. Tapi saya percaya setiap karya puisi segelap-gelap apapun itu pasti si penyair memberikan kunci gitu untuk si pembaca membuka. Nah, kunci itu di mana? Ya, saya kira itu kayak gelombang aja, sentuhan aja gitu kan itu. Jadi selalu dikasih kisi-kisi. Nah, iya, kisi-kisi ya, betul ya. Oke. Nah, kemudian ini Pak Isbedi, sebelum pemirsa kita, penonton kita hari ini dibacakan puisi Ya, pada bisa. sore hari ini, Ya. Pak Isbedi mungkin ada harapan yang ingin disampaikan dengan pemerintah dan termasuk juga dengan generasi-generasi yang sekarang yang mereka punya ketertarikan dengan sastra. Silakan. Ya, harapan saya pada pemerintah, perhatikanlah kesenian ini, kehidupan kesenian ini, seni apapun saya bilang, karena seni juga adalah membangun karakter bangsa. Seni juga, karena seni juga lah sebetulnya hampir banyak negara juga karena kesenian lah dia bisa hidup. Bagaimana Muhammad Iqbal bisa menginikan Persia dan segala macam. Kemudian seni juga bisa membuat kita percaya diri. Kemudian kepada generasi muda, ya pilihlah saya bilang salah satu talenta apapun namanya. Karena memiliki talenta itu juga bagian daripada kehidupan kita ke depan. Karena sekolah bukan salah satu alat ukur untuk kita bisa bekerja suatu instansi gitu aja saya kira itu. Oke. Jadi jalan hidup itu bukan hanya jadi PNS, Iya. ya, bukan hanya seumpama menjadi wartawan Iya. gitu, tapi banyak. Banyak. Yang penting dia profesional. Iya, ya, betul, Pak Pak. Isbedi, ya? Wartawan juga sebetulnya profesi bukan ini kan. Profesi yang lain daripada ya kayak bapaknya sarjana ekonomi. Kenapa nggak ngurusin ekonomi? Itu ngurusin wartawan kira-kira gitu kan. Karena talenta tadi kan saya kira itu. Jadi jangan takut tentang Iya, ke depan jangan saya takut, ya. masa depannya seperti apa. Iya. Cuman gitu ya. berbedakannya adalah kaya atau miskin. Ya, Itu kan. itu relatif lah. Relatif Pak itu kan. Isbedi, ya. Gitu. Oke. Mungkin Pak Isbedi bisa Ya, ini siap. dibacakan salah satu Ya. puisi sore ini untuk diperdengarkan Iya, siap. dengan publik ya yang menonton kegiatan kita podcast Ya, kita hari ini. saya bicara tentang COVID yang sekarang yang selalu kita suruh hidup di rumah terus, tapi kita nggak dijelaskan di rumah apa yang kita dapatkan. Tapi kemudian saya simbolisasi, ada loh tausiah ibu, nasihat ibu. Inilah tausiah ibu 2. Aku sudah tinggal di rumah saja. Pintu kubuka lebar-lebar. Bahkan kupu-kupu dan capung mudah masuk, lalu keluar mengepakkan sayapnya. Ginger, si kucing jantan perkasa, sudah sering bertandang ke pacar depan rumah. Istriku tak lagi risau kalau aku mau pergi selagi. Jangan lupa masker selalu terpasang di wajahmu. Sepulang nanti langsung ganti pakaian dan cuci tangan dengan sabun. Pesannya. Lalu istriku juga berpesan, usah salaman jabat tangan, tak perlu pula cium pipi kiri kanan jika jumpa siapapun. Kata siapapun, aku tahu arah pesannya. Dan aku diam saja demi memutus rantai percakapan lebih panjang. Pintu rumah harus selalu terbuka. Dari sana kebaikan masuk, juga rezeki. Aku juga mulai mengejar di luar rumah. Kata ibu dulu.
Rezeki selalu ada saat kita keluar. Diam di rumah, ayam akan mematuk lebih dulu. Ibu juga pernah bilang, dalam silaturahim ada usia yang panjang, ada pula rezeki yang dilempangkan. Jadi, abaikan jika ada yang menyuruhmu di rumah tanpa memberi jalan bagimu untuk hidup. Bukan membantah, ini demi hidupmu tetap terpenuhi, kata ibu lagi. 2020. Mantap. Kita terima kasih nih Pak SBD, terima kasih sama. Sudah berbagi cerita selama 1 jam. Terakhir juga sudah dibacakan puisi tentang COVID yang syarat makna. Kalau tadi saya tidak salah menangkap gitu soal puisinya, memberikan pesan-pesan kepada semua masyarakat yang hari ini di tengah pandemi COVID supaya menjaga kebersihan, kemudian ada perubahan pergeseran pola hidup yang biasa kita salaman, cipika-cipiki dengan orang. Hari ini kita berjarak karena memang pemerintah menyarankan supaya kita physical distancing, social distancing, menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih Pak SBD. Mudah-mudahan Pak SBD tetap sehat. Amin, amin, amin. Terus berkarya, Amin. mengembangkan karya-karya sastra yang terus semakin berjaya untuk kedepannya. Terima kasih Pak SBD.